kalau benar pelaku ini benar-benar melakukan penipuan terhadap sesama pekerja migran di Taiwan itu, Otak Belayang kali ini mau membahas terkait dengan seorang tenaga kerja wanita Indonesia, ya, TKW, yang berada di Taiwan. Dia diduga melakukan penipuan, ya, terhadap puluhan pekerja migran Indonesia atau terhadap sesama pekerja migran. Kalau berdasarkan pemberitaan yang disajikan oleh suaraburuh.com, dan pemberitaan yang disajikan oleh suaraburuh.com itu merupakan kutipan dari live seorang, ya, netizen di Facebook namanya Faisal, yang menjelaskan tentang bagaimana sih sampai terjadinya aksi-aksi penipuan yang dilakukan oleh seorang TKW yang berinisial BS asal Kendal itu melakukan penipuan. Bahkan itu jumlahnya tak tanggung-tanggung, ya. Itu kisaran ratusan juta kalau berdasarkan penjelasan di dalam, ya, siaran yang disampaikan oleh si Faisal itu. Bahkan ada temannya yang korban hingga 95 juta rupiah. Jadi aksi penipuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu, ya, dugaan aksi penipuan yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu dengan modus jual beli emas. Ada juga pegadaian, ya. Dia menerima gadai emas dari teman-temannya. Setelah teman-temannya membayar lunas, emasnya tidak dikembalikan oleh yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang modusnya itu membeli emas, uangnya sudah ditransfer tapi barangnya nggak dikirim-kirim sama dia. Padahal kalau berdasarkan pemberitaannya itu, yang bersangkutan itu, ya, hidupnya itu bak artis, ya. Ya, ini tentu sangat menyedihkan sama sekali, ya. Karena bukannya dia saling menolong antara sesama pekerja migran di tanah rantauan, tapi justru dia melakukan, ya, aksi penipuan seperti itu. Jadi kalau berdasarkan informasinya itu, beberapa orang yang telah ditipu oleh yang bersangkutan itu sudah melakukan laporan polisi, ya, laporan polisi, karena mereka merasa dirugikan oleh yang bersangkutan. Bahkan ada yang sudah setahun lamanya, ya, barangnya itu nggak dikembalikan, atau emasnya itu nggak dikembalikan, padahal mereka sudah membayar cicilan setiap bulan, hampir nggak pernah terlambat. Jadi karena ulah yang bersangkutan itu dan para korban yang merasa ditipu, akhirnya mereka melakukan laporan ke polisi, aparat berwajib yang didampingi oleh si Faisal itu, ya. Karena dialah orang pertama yang menyampaikannya di Facebook menggunakan siaran langsung dengan begitu banyak komentar para netizen. Ya, memang model-model investasi seperti ini, ya, jual beli seperti ini memang banyak juga di Indonesia, ya. Akhirnya merasa ditipu, merasa dibohongi, ya kan? Kenapa? Karena tidak sesuai dengan perjanjian-perjanjian
awal mereka. Ya, saya berharap kalau benar-benar yang bersangkutan ini, si TKW ini melakukan penipuan terhadap sesama pekerja migran di Taiwan itu, kalau bisa jangan lagi diterbitkan paspor barunya, dan kalau bisa segera dipulangkan ke Indonesia. Ya, harus ada pemutusan kontrak kerjanya. Jangan sampai ada begitu banyak pekerja migran kita nanti yang menjadi korban dari aksi penipuan yang bersangkutan. Jadi bukan duit sedikit ya, duitnya begitu banyak. Kita berharap juga si Faisal yang mendampingi para korban ini agar mereka bisa ya mampu meminta yang bersangkutan untuk harus mengembalikan seluruh kerugian para korban. Ini sebetulnya informasi yang Otak Belayang dapat karena memang informasi ini cukup viral 2 hari terakhir ini. Makanya Otak Belayang menyampaikannya kepada sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air, juga rekan-rekan pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, agar ya kalau bisa Anda harus hati-hati dalam segala bisnis-bisnis yang nggak jelas. Ya kalau mau seperti itu, beli langsung aja emas kan ke toko emasnya, daripada menggunakan jasa orang lain ternyata malah ditipu. Ya kan? Duitnya udah ditransfer tapi barangnya nggak muncul. Begitupun juga dalam bentuk gadai. Sudah dibayar cicilan tiap bulan, malah emasnya lenyap, hilang. Ya kan? Nggak dikembalikan lah yang bersangkutan. Jadi jangan sampai hal-hal semacam ini ya terjadi lagi di kemudian hari. Sehingga menurut saya kalau benar pelaku ini benar-benar melakukan penipuan terhadap sesama pekerja migran di Taiwan itu, ya kalau bisa harus diproses secara hukum dan harus ya memutuskan kontrak kerjanya. Apalagi dia kan masih PMI ya. Yang lebih anehnya kata si Faisal itu, kok dia masih PMI tapi kok dia bisa membuka usaha seperti itu dengan surat izin ya. Ini yang ingin Otak Belayang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air ya. Semoga peristiwa serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sampai jumpa di program Otak Belayang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika ya, dan salam Otak Belayang ya.